Suaranya kedengeran nggak? Kira-kira Sudah kedengaran, Pak. sudah kedengeran ya? Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awali al-akhiri baqi bila tahawuli. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi khairu mubtadi amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk teman-teman. Yang pertama kepada Bapak Radvan selaku pembicara pertama, dan kemudian Pak Jonathan yang nanti akan mengisi setelah materi saya dari Kesbangpol. Yang keduanya adalah orang-orang yang luar biasa, berkomitmen dan punya cita-cita yang sama dalam membangun dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu terbukti pada hari ini, hari Minggu, di mana semestinya mereka sedang istirahat setelah aktivitas yang cukup padat mungkin di hari-hari biasa, tetapi masih menyempatkan waktunya untuk bisa berkumpul bersama kita dan membagikan pengetahuannya bersama kita hari ini. Yang kedua, terima kasih juga kepada panitia yang telah menggagas acara ini. Kebetulan panitianya ini kan dari Universitas di Surabaya, dan saya cukup punya kenangan di daerah Surabaya, di Probolinggo juga, dan sekitarnya lah. Karena pada tahun 2019 sampai 2020, saya kebetulan dinas di Pengadilan Negeri Keraksaan. Jadi cukup familiar dengan suasana dan cuaca di Jawa Timur. Kalau bahasa kita ketemu itu biasanya menggunakan dek remah kabareh gitu kan. Apa kabarnya? Lalu sekarang saya sedang menempuh pendidikan doktor di Semarang. Dan saya terima kasih karena telah diajak silaturahmi oleh kawan-kawan dari Surabaya. Jadi mengingatkan memori saya di tahun kemarin lah. Saya cukup bahagia dan senang atas hal itu. Lalu yang terakhir, ya terima kasih pada teman-teman yang hari ini sudah hadir, yang mungkin semestinya biasanya lagi nonton Shinchan, lagi nonton Doraemon, Dragon Ball, atau lain-lainnya. Tapi tadi saya lihat peserta itu bertahan di angka 170. Artinya ternyata ada satu gerakan yang luar biasa dari anak muda ini. Progres lah. Biasanya nonton kartun sambil leha-leha, main HP atau TikTokan. Pada hari ini teman-teman justru berkumpul dalam webinar dan membincangkan sesuatu yang mungkin akan sangat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman sendiri dan tentunya kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jadi hari Minggu, hari yang harusnya libur, teman-teman luar biasa sekali. Saya ucapkan salam hormat saya buat teman-teman yang pada hari ini hadir. Oke, tadi kan sudah disampaikan dengan sangat luar biasa oleh Pak Radvan tentang kepemiluan, yang kebetulan waktu tahun 2017, tahun 2018 itu. Halo, suara kedengaran kan ya? Panitia? Kedengaran. Oh, lanjut ya. Tadi ada suara dikira nggak dengar. Oke, jadi pada tahun 2017 itu saya cukup banyak aktivitas terkait dengan kepemiluan, karena kebetulan saya di Bawaslu RI dan saya berada langsung di bawah Bapak Abhan
Jadi cukup memahami betul bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh kawan-kawan penyelenggara pemilu, baik di Bawaslu untuk pengawasan pemilu, baik di DKPP untuk penyelenggaraan kode etik, dan di KPU untuk penyelenggaraan pemilu secara keseluruhannya. Nah, kenapa politik itu penting? Ini yang perlu saya ceritakan dulu sebelum saya ceritakan materi. Pada periode awal-awal kemerdekaan, Kiai Wahab Hasbullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, itu meninggalkan pondok pesantrennya hampir setiap hari. Nah, pada waktu itu adiknya yang bernama Kiai Hamid merasa gusar dan gelisah. Dia pada akhirnya memiliki keberanian untuk menegur kakaknya, Kiai Wahab Hasbullah. Kak, bahasa sederhananya begini ya, Kak, sudahlah jangan mengurusi politik lagi. Lebih baik kamu itu ada di pondok, mengurusi santri, memajukan pondok pesantren, ya istiqomah lah di peninggalan orang tuanya, orang tuamu. Lalu jawaban dari Kiai Wahab Hasbullah menarik. Kiai Wahab Hasbullah menjawab, pada hari ini engkau itu melaksanakan pendidikan pesantren dengan tenang. Engkau bisa mengajar santri dengan leluasa, dan engkau bisa mengembangkan pesantren dengan penuh riang dan gembira. Semuanya itu bisa terjadi karena proses politik, kata Kiai Wahab Hasbullah. Jadi seandainya proses politik pada hari ini kemudian memutuskan bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang ilegal, sehingga tidak boleh lagi dilaksanakan, maka pada hari itu juga apa yang engkau lakukan hari ini kemudian menjadi sesuatu yang ilegal. Nah, oleh sebab itu saya terjun di dunia politik sebenarnya untuk memperjuangkan maslahatul amah, maslahat yang lebih banyak untuk kepentingan kemajuan pondok pesantren sebagai pendidikan dan kemajuan Islam sebagai agama. Nah, begitu pentingnya politik sehingga harus menjadi inspirasi anak muda ke depan supaya bisa ikut terlibat. Teman-teman hari ini punya kartu Indonesia Pintar itu karena keputusan politik. Teman-teman pada hari ini bisa tenang dan leluasa menyelenggarakan seminar, Zoom, meeting, itu karena keputusan politik. Teman-teman hari ini merasakan adanya kemudahan dalam mengakses kesehatan melalui kartu BPJS itu karena keputusan politik. Karena keputusan politiklah kebebasan itu bisa teman-teman peroleh. Karena keputusan politiklah akses terhadap kesehatan itu mudah. Karena keputusan politiklah semuanya pada hari ini tanpa tapi dan terkecuali boleh sekolah. Bayangkan dulu waktu keputusan politik pemerintah Hindia Belanda hanya memperbolehkan kalangan-kalangan priai yang sekolah, kalangan-kalangan yang tukang becak, penjual sayur-sayuran di pasar, atau kalangan-kalangan pedagang asongan. Mereka bagaimana menggantungkan cita-citanya ketika pendidikan saja sudah dibatasi dan tidak boleh. Karena keputusan politiklah pada hari ini hal-hal yang terkait dengan diskriminasi pendidikan itu dihapuskan. Dan semua orang punya kesempatan bahkan kewajiban untuk belajar 9 tahun. Itu salah satu indikator, salah satu motivasi kenapa teman-teman harus bisa ikut banyak terlibat dalam politik, karena begitu besar pengaruhnya politik itu terhadap kehidupan sosial kita. Jadi ide, gagasan, dan pikiran yang teman-teman miliki akan lebih bisa maksimal dan lebih bisa dilaksanakan apabila teman-teman bisa ikut terlibat dan masuk dalam proses politik, kemudian duduk
di posisi yang memang punya kans untuk menentukan kebijakan. Itu motivasi yang pertama, karena pada hari ini temanya adalah pemuda dan politik. Oke, masuk ke materi. Coba Mas ke slide. Jadi saya ngambil judul fungsi ideologi bagi pemuda Indonesia. Nah, apa sebenarnya ideologi itu? Karena saya meninjau dari perspektif akademis atas permintaan panitia, maka saya akan menjelaskan ideologi itu dari sisi ontologis, dari sisi epistemologis, dan lalu aksiologis. Ontologis itu sederhananya adalah penjelasan mengenai apa. Kalau epistemologis bagaimana yang apa itu diperoleh, dan aksiologis itu untuk apa hal yang apa itu diperoleh. Jadi ideologi itu menurut Destutt Literasi ada 3 komponen penting. Kalau secara bahasa, dalam bahasa Yunani, ideologi itu berdasarkan 2 suku kata, idea dan logos, yang artinya adalah ilmu tentang gagasan. Dan di dalam gagasan itu isinya yang pertama ada pemikiran. Pemikiran yang khas dari masing-masing individu, kelompok, atau budaya di suatu tempat. Yang kedua, gagasan itu juga punya teori yang terintegrasi. Artinya teori di dalam gagasan itu adalah teori yang memang dipergunakan untuk kebaikan bersama secara terintegrasi. Jadi dipergunakannya itu dalam ideologi itu secara menyeluruh. Di pendidikan menggunakan ideologi yang sesuai dengan pilihan negara tersebut, di hukum juga menggunakan pilihan atas ideologi tersebut, ekonominya pun begitu, maka dia disebut sesuatu teori yang terintegrasi. Yang ketiga adalah konsep yang sistematis. Maksudnya konsep yang sistematis itu, kalau dalam penjelasan ini adalah dia itu berkaitan dengan kehidupan atau budaya manusia. Sehingga ketika pemikiran itu sudah menjadi satu teori yang kemudian dilaksanakan secara terintegrasi, maka secara sistematis ideologi itu nantinya akan mempengaruhi kebudayaan teman-teman, kebudayaan masyarakat Indonesia lah pada umumnya. Selanjutnya, setelah ini, coba slide selanjutnya. Nah, oleh sebab setiap negara itu punya sejarahnya masing-masing, setiap negara itu punya latar belakang kelahirannya masing-masing, dan setiap negara itu memiliki tujuan dan cita-citanya masing-masing. Kalau kata Ernest Renan itu, mereka berdasarkan dengan kesedihan yang bersama, jadi melalui satu penderitaan yang sama, melalui kesedihan yang sama, mereka kemudian membentuk dan berhimpun menjadi satu bangsa, kemudian berhimpun menjadi satu negara. Artinya dalam setiap negara itu punya ciri khas yang berbeda-beda. Saya mengambil contoh di sini Korea Utara. Nah, kita tidak bisa memandang negara lain itu dari sudut pandang negara Indonesia, karena setiap negara pasti punya pertimbangannya masing-masing dalam memilih ideologinya. Yang pertimbangan dalam memilih ideologi itu kemudian mempengaruhi sistem bernegara mereka. Contohnya di Korea Utara. Korea Utara itu pernah dipimpin oleh orang yang bernama Kim Il Sung. Dia membentuk ideologi namanya Yuse. Yuse itu artinya mengharapkan negara yang mampu berdiri sendiri, mampu menentukan arahnya sendiri, dan mampu membentuk tujuan daripada kesejahteraan dan keadilannya sendiri. Nah, dari ideologi yang dicetuskan oleh Korea Utara itu, dipilihlah skema pemerintahan yang monarki. Oleh sebab itu, di sana proses pergantian kepemimpinannya melalui
pemilihan yang bersifat genetik. Ayah digantikan oleh anaknya, selanjutnya digantikan lagi oleh cucunya, selanjutnya lagi digantikan oleh cicitnya, dan seterusnya seperti itu. Dan pola pemerintahan yang ada di sana cenderung totalitarian. Artinya terpusat segala macam pertimbangannya itu ada pada pemimpin. Sehingga di sana masyarakat itu hanya diatur oleh presiden. Ketika presiden menginginkan hal seperti apa, maka harus mengikuti. Nah, itu tentunya bertentangan dengan konsep-konsep yang biasa teman-teman kenal dengan konsep demokratis. Tetapi bagi hukum internasional, pilihan terhadap perbedaan ideologi itu tidak masalah. Dalam arti tidak masalah, mereka harus dihargai sebagai bagian daripada keluarga internasional, keluarga negara internasional. Sehingga tidak bisa ada intervensi dari negara lain untuk mengotak-atik negara tersebut. Ada Korea Utara berbeda juga dengan Prancis. Di Prancis, mereka pernah melalui era-era yang dialami oleh Korea Utara, era monarki. Hingga pada akhirnya muncul satu gagasan yang sampai hari ini masih dipertahankan, adalah gagasan laicity. Jadi di sana itu kalau teman-teman ingat kan ada tiga unsur utama, liberty, fraternity, dan utility, dan equality, kesetaraan, kebebasan, dan persaudaraan. Nah, di Prancis konsep pemerintahannya itu memisahkan antara negara dengan agama, atau yang biasa dikenal saat ini sekularisme. Oleh sebab itu, maka ketika terjadi pembunuhan atas nama persoalan agama di sana, Presiden Macron itu ketika dia menjelaskan ketidaksukaannya dan ketidaksetujuannya atas keputusan adanya seorang guru yang dipenggal, dia sedang mengatakan apa yang sesuai dengan konstitusinya. Nah, seandainya ada ketidaksetujuan terhadap ucapan seseorang, terhadap tindakan seseorang menggunakan kartun, maka diselesaikan melalui prosedur hukum atau dibalas lagi. Kalau di sana lebih sepakat seperti itu ketimbang harus menyelesaikan dengan cara-cara yang tidak mengedepankan cara-cara persaudaraan, yaitu cara-cara yang membunuh seseorang atas dasar hal-hal yang memang mungkin dianggap menyakiti dan lain-lain. Itu perbedaan antara Korea Utara dan Prancis yang dipengaruhi dengan ideologinya. Di Amerika, ideologi yang mereka gunakan adalah liberalisme klasik, yang tentu mengedepankan hak-hak individu secara menyeluruh. Jadi tidak ada pembatasan di negara Amerika. Kita bisa ambil contoh, pemuda-pemudi di Amerika, kalau kita nonton film, mereka belum menikah tetapi keluar bareng, kemudian tinggal bareng dan tidur bareng, tidak menjadi masalah. Karena di sana menggunakan konsep yang memberikan kebebasan kepada individu. Nah, itu akan sangat berbeda ketika harus diterapkan di negara Arab Saudi yang ideologinya memang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang tentu kumpulnya laki-laki dan perempuan hingga berhubungan badan itu adalah perzinahan. Nah, di konteks ini, perbedaan ideologi itu artinya kita ketahui ternyata mempengaruhi bagaimana negara itu menyikapi tindakan-tindakan masyarakatnya. Kalau di Amerika ada orang menyampaikan pendapat, kemudian dilarang dan dijatuhi hukuman, maka tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum di Amerika bisa digugat atau bisa dilakukan laporan balik sebagai tindakan yang membatasi kebebasan orang lain.
Tetapi seandainya yang terjadi di Korea Utara, ada orang yang melakukan kritik, kemudian dihukum dan diadili, mungkin dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja dan sah-sah saja. Karena perbedaan ideologi yang ada di kedua negara tersebut. Nah, kenapa saya penting mengutarakan ini? Ini penting sekali saya utarakan agar kita itu tidak terlalu jauh membaca misalkan buku-buku teori mengenai liberalisme atau teori-teori mengenai sosialisme dan lain-lain. Nah, kita harus mengkontekstualisasikan bacaan-bacaan kita dengan ideologi yang memang sudah dipilih oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa ideologi yang dipilih oleh bangsa Indonesia itu? Coba Mas, slide selanjutnya. Jadi pemilihan dalam pembentukan ideologi di Indonesia itu diawali dari adanya janji pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan terhadap Indonesia. Nah, janji itu sudah diutarakan dari tahun 1944. Tepatnya saya catat bulan-bulannya saja di bulan September. Waktu itu Kaisar berjanji akan menyerahkan kemerdekaan Indonesia sepenuhnya. Tetapi mereka memberikan syarat. Kemerdekaan ini akan kita berikan, cuma syaratnya pemerintahan yang akan memimpin harus mampu membentuk dasar negara, atau kita gambarkan itu adalah ideologi. Karena dasar negara itulah yang nantinya akan menentukan apakah layak Indonesia itu dimerdekakan atau lebih baik diurusi dulu menjadi negara bagian dari salah satu negara lah. Akhirnya disepakati bahwa Indonesia kemudian merdeka dengan cara menentukan dasar negara. Di bulan Maret BPU PKI itu kemudian dibentuk dengan jumlah peserta 67 anggota, di mana 7 diantaranya adalah orang Jepang. Di bulan April diresmikan pembentukan itu dengan diketuai oleh Dr. Rajiman. Pada waktu itu, kaisar-kaisar Jepang yang 7 anggota tadi, para kesatria dari Jepang, ingin juga mengetahui bagaimana pembentukan ideologi itu secara transparan. Maka dari itu, oke, dipersilakan kepada siapapun yang mempunyai gagasan, berpidatolah di depan, kemudian didengar oleh seluruh anggota BPU PKI. Akhirnya sidang dimulai baru di bulan Mei. Pada tanggal 29 Mei, kesempatan pertama diberikan kepada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan gagasan, menyampaikan isi pikiran, dan menyampaikan bagaimana harapannya tentang Indonesia ke depan. Lalu dilanjutkan oleh Supomo di tahun yang sama pada bulan Mei di tanggal 31-nya. Jadi kalau Muhammad Yamin itu tanggal 29 Mei, Supomo itu tanggal 31 Mei. Nah, Supomo itu kemudian karena dia dengan basicnya hukum, mempunyai ide mengenai negara integralistik. Dia sampaikan apa itu negara integralistik, dia sampaikan bagaimana negara integralistik itu bisa terbangun, lalu selesai. Akhirnya sampailah pada kesempatan terakhir, yang kita tahu menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 yang dibacakan oleh Soekarno. Soekarno sebagai seorang yang diberi kesempatan terakhir, kemudian mencampurkan apa yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin dan Supomo dalam satu gagasan yang utuh. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa hari ini itu ada Pancasila yang jumlahnya 5, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu,
sebenarnya adalah susunan yang Soekarno ambil dari dua pidato pendahulunya, yaitu pidato Yamin dan pidato Supomo. Ketuhanan dan kemanusiaan itu diambil dari pidatonya Muhammad Yamin. Lalu persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial itu dari pidatonya Supomo. Artinya Pancasila itu tidak bisa diklaim lahir oleh karena satu golongan, oleh karena satu orang. Tetapi secara faktual, menurut catatan sidang ini, Pancasila itu lahir atas gagasan bersama karena mengumpulkan ide-ide pikiran yang berserakan itu menjadi satu. Cuma kebetulan, nah itu juga diakui oleh Soekarno, yang menggali dan mempersatukan apa yang berserakan itu ya kebetulan aja saya. Tetapi pada intinya Pancasila itu ya lahir dari cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di mana sebenarnya Pancasila itu berada? Kalau kita lihat, Pancasila itu beradanya di kalimat penutup dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, ketika sudah mempunyai ideologi, maka yang harus dipikirkan oleh pemerintahan pada waktu itu adalah bagaimana ideologi ini bisa dijalankan dengan baik dan benar. Dan ideologi ini juga nantinya bisa menjadi pandangan hidup masyarakat ke depannya. Nah, oleh sebab itu dengan ideologi ini, artinya kalau kita mengambil yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya tidak mungkin ada aturan yang memberikan kebebasan kepada kehidupan orang-orang secara sepenuhnya. Karena prinsip ketuhanan itu adalah prinsip yang mendasari pada ajaran-ajaran agama. Nah, tentunya aturan-aturan mengenai misalkan adanya ide LGBT nggak mungkin bisa diakomodir. Aturan mengenai adanya ide-ide untuk memberikan hak-hak juga bagi orang yang tidak bertuhan, artinya tidak bisa diselenggarakan di Indonesia. Itu contohnya. Mungkin berbeda ketika di Amerika yang menggunakan ide liberalisme. Hal itu boleh ya karena negara mereka memang konsep ideologinya kebebasan, memberikan segala macam yang menjadi hak-hak individu. Tetapi di Indonesia dengan coraknya yang ketuhanan Maha Esa, tentunya ketika tidak mengesahkan aturan yang seperti itu, maka dianggap adil karena memang kesepakatan bersamanya kesepakatan untuk memberikan hak-hak kepada warga negara Indonesia yang mempunyai mental atau spirit ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini sebenarnya ya saya sampaikan agar nantinya ke depan teman-teman itu bisa memahami ide-ide Pancasila itu sebagai laku hidup. Boleh bacaan itu banyak, boleh bacaan itu luas, tetapi bacaan yang banyak dan luas itu harus dikontekstualisasikan juga dengan pilihan kehidupan yang sesuai dengan cita-cita bangsa, yang sesuai dengan ideologi negara. Jadi ideologi ini setidaknya menjadi batasan keliaran dari pikiran teman-teman yang mungkin karena dengan era digital, ilmu itu begitu mudah, dengan era digital juga informasi itu begitu cepat, sehingga kadangkala waktu untuk kita mengoreksi, kadangkala waktu untuk kita mengeliminasi ide-ide yang terlalu liar itu sedikit, sehingga kita anggap bahwa semua hal yang menurut kita baik semestinya juga baik menurut orang lain dan bisa diatur oleh negara. Nah, padahal tidak demikian. Karena negara itu punya syarat, yaitu syarat yang dibatasi oleh ideologi bangsa itu sendiri. Kalau mau mempunyai ide yang liar seperti itu, ideologinya dirubah dulu. Kalau mau punya keinginan dan cita-cita yang tidak sesuai dengan 5 sila itu, maka 5 silanya diubah dulu. Baru bisa diakomodir.
Tetapi selama 5 silanya itu masih ada di dalam Undang-Undang Dasar 45, belum diamandemen, maka segala macam aturan yang sifatnya terlalu jauh dari nilai-nilai dan kebudayaan yang ada di negara Indonesia, maka tidak mungkin dan tidak bisa untuk diakomodir. Oke, selanjutnya, bagaimana cara negara dalam menjaga ideologi ini? Ya, kita bisa melihat di pasal yang pertama, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Caranya untuk merawat ideologi, Indonesia memilih sistem kenegaraan, memilih konsep ketatanegaraan sebagai negara hukum Indonesia. Artinya apa ketika memilih sebagai negara hukum? Artinya yang pertama, setiap aturan yang dibentuk itu berlaku untuk semuanya. Equality before the law. Tidak ada satu kelompok pun yang dikhususkan, tidak ada satu orang pun yang dispesialkan, dan tidak ada satu status sosial yang kebal hukum. Semuanya sama di mata hukum, equality before the law. Anggota DPR, dia yang membentuk undang-undang tindak pidana korupsi. Ketika dia melakukan korupsi, dia juga akan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Polisi, misalkan, dia adalah penegak hukum. Tetapi ketika dia melakukan tindak pidana penganiayaan, atau tindak pidana pembunuhan, atau tindak pidana penipuan, maka dia akan dihukum dalam posisinya sebagai seorang warga negara. Jadi tidak ada satu entitas apapun, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kelompok pun, dan tidak ada satu strata sosial apapun yang diperlakukan secara khusus di dalam negara hukum. Artinya negara hukum itu kemudian menyesuaikan konsep Pancasila itu berlaku untuk semuanya, harus diamalkan. Kalau bahasanya terlalu berlebihan mungkin diamalkan. Yang kedua, ketika membentuk undang-undangnya, negara hukum itu harus berdasarkan konstitusi. Contoh, misalkan tiba-tiba di keadaan yang akan datang, anggota DPR itu diisi oleh orang-orang yang berpikiran liberal. Lalu mereka mempunyai ide untuk memberikan kemudahan atau memperbolehkan orang sesama jenis menikah. Maka aturan tersebut artinya sudah tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sesuai dengan Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Karena di agama apapun, pernikahan sesama jenis itu dilarang. Karena sesuatu yang dianggap dosa atau haram lah mungkin kalau dalam agama Islam. Nah, artinya ketika ada aturan yang seperti itu yang tidak sesuai dengan konstitusi, maka aturan seperti itu bisa digugat di Mahkamah Konstitusi. Ataupun misalkan ada aturan yang membolehkan orang untuk memuja setan, menjadikan setan sebagai Tuhannya. Wah, itu juga nanti bisa digugat di Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan konstitusi kita, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan teman-teman juga sudah melihat begitu banyak aturan-aturan yang dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, kemudian dibatalkan atau frasanya diubah karena melenceng dari cita-cita bangsa. Nah, di negara hukum juga ada yang dinamakan dengan supremasi hukum. Maksudnya apa supremasi hukum? Bahwa setiap peristiwa yang ada di negara Indonesia itu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Nah, teman-teman, hari ini misalkan karena begitu pesatnya media sosial, ada yang merasa difitnah. Misalkan ketua KPR pemilihan di kampus Surabaya itu terbukti menerima suap. Dibahasakan di media sosialnya, dia menerima suap untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Nah, yang harus dilakukan ketua KPR ketika dia mendapatkan fitnah,
Kalau dalam konteks supremasi hukum, maka dia harus melaporkan fitnah tersebut ke kepolisian. Karena pihak yang diberikan atribusi kewenangan untuk menegakkan hukum adalah kepolisian. Bukan menggunakan cara-cara yang primitif. Wah, saya difitnah nih sama salah satu orang, karena ketua KPR itu punya anggota banyak, ya udah kita datangi rumahnya saja, lalu kita intimidasi, kita aniaya supaya dia berhenti untuk menyampaikan fitnah-fitnah tersebut. Nah, ketua KPR yang tadi jadi korban fitnah, ketika dia melakukan tindakan main hukum sendiri, yaitu mengadili orang yang fitnah itu sendiri dengan melakukan penganiayaan, maka dia juga pada waktu yang sama menjadi tersangka penganiayaan. Sebab dia bukan pihak yang mempunyai kewenangan menegakkan hukum, tetapi dia main hukum sendiri. Nah, kita bisa lihat contohnya sudah banyak. Ada salah satu ormas yang kena persekusi, ada juga salah satu kelompok warga yang karena adanya pencurian, kemudian mereka mengadili, kemudian mereka membakar maling tersebut. Pada akhirnya orang yang melakukan penganiayaan dan membakar maling tersebut ditangkap polisi karena pasal pembunuhan. Itulah supremasi hukum. Jadi ketika menemukan keadaan atau delik-delik yang memang bertentangan dengan aturan hukum, maka dia harus menyelesaikan. Halo, gimana? Ya, kedengeran, Pak. Halo? Ya, kedengeran, Pak. Dia harus menyelesaikannya melalui mekanisme hukum. Gimana, Mas? Ya, sudah kedengeran, Pak. Tadi. Oke, lanjut slide selanjutnya. Ini slide terakhir. Nah, lalu dari pemahaman ideologi itu yang penting dilakukan oleh teman-teman muda ini apa? Yang pertama ya harus mempunyai niat. Ketika teman-teman merasa sadar bahwa teman-teman adalah warga negara Indonesia, maka harus mempunyai niat untuk ikut terlibat. Misalkan memang dirasa bahwa pemerintahan sampai pada hari ini, dari awal kemerdekaan sampai hari ini, dirasa ada yang belum sempurna, artinya teman-teman juga punya tanggung jawab untuk ikut memperbaiki. Nah, tanggung jawab untuk ikut memperbaiki itu harus disertai dengan niat. Karena niat itu faktor yang sangat penting. Jangankan persoalan untuk ikut terlibat dalam memperbaiki negara, untuk sekedar mandi pagi saja, kalau tidak ada niat, ya kadangkala tidur lagi atau leha-leha sambil main HP, tiba-tiba nggak sadar jam yang tadinya jam 6, kemudian telah menunjukkan jam 10 siang dan kita belum mandi karena nggak ada niat. Nah, apalagi untuk persoalan negara. Untuk persoalan negara harus serius, harus punya niat. Nah, cara membangun niatnya itu ya dari awal teman-teman sadari bahwa ternyata begitu besar ya pengaruh politik terhadap kehidupan bangsa. Karena pengaruhnya yang begitu besar, sayang sekali kalau kita tidak terlibat. Nah, yang kedua, banyak-banyaklah membaca. Jadi negara ini harus dikawal dengan ilmu pengetahuan. Ini penting saya sampaikan karena banyak sekali sekarang bermunculan narasi-narasi hoax. Narasi-narasi yang berupaya untuk memunculkan satu kebencian antara satu kelompok dan kelompok lain. Banyak juga narasi-narasi yang menggiring orang untuk tidak lagi percaya terhadap negaranya sendiri. Nah, cara untuk mengimbangi dan memperkuat kita dalam membaca apakah itu narasi hoax, ujaran kebencian, atau narasi yang mencoba menghasut untuk bertindak melawan negara, caranya supaya kita bisa mengetahui itu, kita harus punya referensi lain.
Nah, referensi lain itu hanya bisa kita dapatkan dengan membaca. Kalau kita pakai pendapatnya Imam Al-Ghazali, membaca itu ada 3. Pertama, membaca buku yang memang teman-teman sudah pahami, baca buku seperti biasanya, buku apapun, buku mengenai politik, buku mengenai sejarah bangsa, buku mengenai perkembangan dunia yang kemudian dikontekstualisasikan dengan Indonesia, atau buku mengenai bidang-bidang keilmuan yang teman-teman minati. Nah, membaca yang kedua adalah membaca realitas sosial. Kadangkala teori itu tidak sesuai dengan keadaan yang real yang ada di masyarakat. Maka realitas sosial itu perlu dibaca juga oleh teman-teman supaya relevan apa yang menjadi cita-cita teman-teman dengan harapan masyarakat pada umumnya. Lalu membaca yang ketiga adalah membaca diri sendiri. Artinya mencoba memantaskan apakah memang saya ini sudah pantas untuk ikut terlibat dalam politik, apakah saya ini sudah berlaku baik kepada orang-orang di sekitar saya, apakah saya ini sudah layak disebut sebagai warga Indonesia, muhasabah diri kalau bahasa agamanya. Jadi pertama niat itu diperkuat dengan membaca, dan yang kedua kolaborasi. Indonesia itu dijajah lama dan baru punya semangat untuk merdeka, pada akhirnya tercipta kemerdekaan itu ya karena adanya kolaborasi. Kalau teman-teman ingat di Sumpah Pemuda 1928, di mana Yong Yava, Yong Sumatera, Yong Ambon berkumpul menjadi satu dan menciptakan satu kesatuan bahasa, bangsa yang kemudian pada akhirnya mendorong kita untuk semakin kompak hingga ke gerbang kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan Pancasila juga lahir atas kolaborasi dari kolaborasi Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Jadi mulai berkolaborasi. Ada di mana kampusnya itu tidak penting, yang penting kita punya satu tujuan yang sama untuk kebaikan Indonesia. Berbeda bidang saling kolaborasi untuk kebaikan. Lalu yang terakhir, yang keempat, ya belajar saling memahami, memanusiakan manusia. Dan yang terakhir adalah membangun kebersamaan. Jadi kompak dan terus melakukan hal-hal yang positif secara bersamaan. Ya, sekian itu aja dari saya. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wa najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparannya dari Pak Bahrul Amal. Lanjut ke sesi berikutnya adalah pertanyaan dari peserta. Silakan teman-teman yang mau bertanya mengenai materi tersebut. Iya, untuk mengungkapkan pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand dan juga kameranya harus diaktifkan. Baik teman-teman, kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo. Ya, ini dari Muhammad Fikron Raisen. Silakan Mas. Ya, perkenalkan diri, nama instansi. Nama saya Muhammad Fikran dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri. Ini saya mau bertanya, bagaimana sih Pak untuk menyadarkan bahwa kepada generasi milenial untuk tertarik kepada dunia politik? Karena yang saya lihat di sini
para generasi milenial ini agak kurang tertarik dengan dunia politik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Ya, mau nggak Pak dijawab, langsung dijawab. Ya. Jadi cara untuk membuat kalangan milenial itu tertarik dengan hukum sebenarnya bisa dengan 3 cara. Yang pertama adalah cara yang dilakukan memang terstruktur oleh pemerintah. Jadi pemerintah membuat aturan yang kira-kira memberikan kesempatan yang luas bagi kalangan milenial untuk ikut terlibat dalam politik. Maksudnya terlibat dalam politik itu bukan cuma mereka ikut kontestasi, bukan cuma mereka ikut menjadi salah satu pasangan calon, tetapi mereka diberikan kesempatan untuk terlibat juga mengambil kebijakan. Contohnya setiap ada peraturan daerah misalkan di satu daerah itu mewajibkan keterlibatan milenial dalam menentukan apakah aturan ini memang ideal atau tidak. Sehingga dengan terbiasa mengikuti debat politik yang tentunya dalam hal ini adalah proses pembentukan peraturan daerah, nantinya kalangan milenial itu tertarik dalam dunia politik. Dan politik itu menjadi sesuatu yang menyenangkan karena tidak hanya menjadi monopoli kalangan elit dalam hal ini untuk mengambil kebijakan. Itu kalau dari sisi bagaimana pemerintah mampu melibatkan kalangan milenial dalam mengambil kebijakan. Contohnya aja kayak RUU KUHP yang nantinya akan yang akan mengalami RUU KUHP itu kan kalangan milenial. Nah, akan sangat menyenangkan apabila ketika membentuk RKUHP itu melibatkan kontribusi yang begitu banyak dari kalangan milenial. Nah, itu harus dibuat oleh pemerintah bagaimana caranya mereka bisa ikut terlibat di dalamnya. Lalu yang kedua, yang dilakukan oleh partai-partai politik dalam hal ini mereka kan punya tanggung jawab untuk pendidikan politik. Nah, partai politik ini kalau kita sadari bersama dalam pendidikan politik hanya menjangkau kadernya saja, belum menjangkau kalangan muda yang jumlahnya memang secara demografis pada hari ini banyak. Nah, itu dimaksimalkan untuk membuat anak muda itu tertarik dan memahami apa sebenarnya itu politik. Ya, dengan mereka menjelaskan secara singkat, bukan menjelaskan mengenai nanti politik itu akan memberikan posisi atau jabatan apa, tetapi menjelaskan mengenai politik itu kemudian akan berpengaruh apa terhadap kehidupan mereka. Nah, kalau hari ini teman-teman nggak terlibat pada politik, ke depannya misalkan kalau nanti dipimpin oleh pemimpin yang otoriter, yang kemudian membatasi kebebasan teman-teman, yaitu menjadi salah teman-teman sendiri. Karena nggak mau terlibat dalam politik. Nah, misalkan begitulah, sehingga ayo kita sama-sama terlibat, berkumpul, dan berhimpun begitu banyak untuk segimanapun mungkinnya menciptakan iklim demokrasi yang terus sehat. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga ya harus datang dari diri sendiri, dari teman-teman sendiri, bahwa politik itu ya kehidupan yang teman-teman alami sekarang di kampus contohnya lah. Bagaimana kemudian ada ide UKT itu kan karena politik. Bagaimana kemudian ada ide untuk penurunan pembayaran UKT supaya dialihkan menjadi pulsa, itu kan keputusan politik. Atau penurunan pembiayaan UKT karena pandemi itu kan keputusan politik. Seandainya keputusan politik tidak pernah memutuskan hal tersebut, maka ada pandemi ataupun tidak ada pandemi, maka pembayaran akan dianggap sama.
Nah, itu salah satu dampak-dampak politik yang dirasakan oleh teman-teman. Artinya begitu penting. Jadi mulai sekarang sedikit demi sedikit belajarlah untuk bisa tertarik dengan dunia politik karena memahami bahwa dampaknya begitu besar. Dan anak muda sama orang tua itu ada yang mengatakan cuma soal mindset. Kalau orang itu berpikiran terus tentang hal-hal baik yang di depan, maka berapapun usianya dia layak dikatakan muda. Tetapi seandainya orang itu hanya bercerita mengenai kebaikan-kebaikan yang ada di masa lalu, maka seberapa muda pun usianya dia itu sudah tua. Jadi anak muda itu sebenarnya konteksnya adalah dia yang selalu berpikiran tentang hal-hal yang baru di depan. Kalau dia berpikiran tentang hal-hal yang sudah lewat dan masa lalu itu berarti meskipun masih muda dia tua secara usia. Jadi itu sih jawabannya. Semoga cukup untuk menjadi jawaban. Apakah sudah jelas? Halo, tes. Apakah sudah jelas untuk Mas Muhammad Fikron? Jadi Terima kasih, Pak, penjelasannya atas Pak. jawabannya. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bisa teman-teman untuk raise hand untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh Bapak Bahrul Amal ini. Kan mana dah? Ya teman-teman, kalau halo, apakah ada yang mau bertanya lagi? Atau bisa bertanya lewat kolom chat. Terus sebentar, kita break sebentar dulu karena ada azan duhur. Ya.
Oke, gimana Mas? Atau lanjut ke pemateri ketiga? Bentar, Pak. Mohon maaf. Ini masih ada adzan zuhur dulu, untuk kita break sebentar. Oh ya, siap-siap. Kembali ke topik pembahasan. Ini ada pertanyaan dari Mas Armando Gideon Mulalinda. Dari sebagai pemuda agar bisa mulai untuk mencintai politik. Iya. Itu pertanyaannya. Karena halo. Ya. Iya, gimana? Coba. Bentar, Pak. Pertanyaannya adalah dari mana kita sebagai pemuda agar bisa mulai untuk mencintai politik. Karena kita selama ini kita melihat politik itu sebagai sesuatu yang apa ya, Pak? Sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berkuasa, Pak. Mungkin maksudnya dari Mas Armando Gideon seperti itu. Mohon dijawab. Oh. Jadi sebenarnya pertanyaan itu kan agak mirip dengan pertanyaan yang tadi ya, yang sebelumnya. Kedengeran nggak sih suaranya, Mas? Kedengeran, Pak? Oh, iya, memang kan sistem rezim pemilu kita hari ini, suka atau tidak suka, memang kadang kemudian hanya memunculkan satu model kekuasaan yang berputar pada itu aja. Dalam artian berputar pada itu aja itu, ketika mau mencalonkan kepala daerah, misalkan dia harus melalui partai politik, yang artinya dia harus mendaftar dulu menjadi anggota partai politik, yang kemudian partai politik yang punya suara juga dibatasi, yang boleh mendaftarkan pasangan calon itu berapa persen. Nah, pada akhirnya karena kesempatan yang kurang diperoleh itu, muncullah pikiran kesempatan-kesempatan, ya kan, tidak lagi realistis untuk bisa dijangkau oleh kalangan-kalangan pemuda. Apalagi ada konsekuensi yang cukup besar ketika harus terlibat dalam partai politik. Contoh konsekuensinya saja, kemarin saya daftar CPNS di Mahkamah Agung itu, ada syarat ketika diterima dia bukan anggota partai politik misalkan, atau ketika mau mencalonkan sebagai komisioner di Bawaslu atau KPU bukan sebagai anggota partai politik. Nah, ada risiko-risiko yang besar yang harus mereka terima ketika harus terlibat dalam politik. Nah, sedangkan di sisi lain untuk bisa ikut menjadi orang-orang yang menempati jabatan-jabatan politis itu harus masuk ke partai politik karena ada skema sekian persen. Kalau sekarang bahasanya kita mungkin kan parliamentary threshold atau presidential threshold, yang kemudian kalau mau mencalonkan diri secara independen, calon dari independen itu juga membutuhkan syarat yang begitu banyak. Yang dari syarat yang begitu banyak itu belum tentu juga bisa lolos. Nah, itu juga salah satu faktor yang kemudian membuat anak muda menjadi merasa politik itu sesuatu yang penuh resiko
resiko bagi karirnya dia sendiri. Dan yang kedua, selain penuh resiko, juga dinilai akan berputar pada orang-orang itu aja. Contohnya ya rekomendasi siapa yang akan mencalonkan nanti adanya di tangan pimpinan parpol dari DPP, DPD hingga DPC. Kalau di Amerika itu kan modelnya konvensi. Silakan yang mau mencalonkan coba di konvensi, nanti coba dilihat masyarakat itu realistis lebih memilih kemana, sehingga tidak hanya ditentukan oleh proses-proses rekomendasi. Nah itu hal-hal itu kemudian membuat anak muda tuh satu sisi mereka ingin terlibat, tetapi di sisi yang lain keterlibatan itu akan punya pengaruh dan dampak bagi mereka yang mungkin dianggapnya sebagai dampak masa depan. Karena kita tahu kan kalau di desa-desa di dekat sekitaran kita masuk pada partai politik itu, kalau kita bukan orang yang kuat-kuat banget, ya kita bisa lihat sendiri. Maksudnya lihat sendiri secara realistis, kesulitan dari mana income per bulannya, ya kan, dari mana nanti kita bisa memperoleh pekerjaannya. Kayaknya bukan sesuatu yang menjanjikan lah masuk menjadi anggota parpol itu. Nah itu harus ada stimulus yang memang merubah mekanisme itu sehingga memasuki dunia politik itu menjadi satu hal yang menjanjikan bagi anak muda. Nah tapi di sisi yang lain, kenapa harus tetap tertarik? Karena ada keterlibatan. Jadi meskipun mereka tidak bisa ikut menjadi kontestan dalam politik, tetapi mereka bisa menentukan setidaknya memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Kalau bahasa di Karni Ilyas itu kan sebenarnya calon itu nggak bisa kita nilai ada yang baik, tetapi terbaik dari yang terburuk, katanya bahasanya itu seperti itu. Dengan cara bagaimana kita mempengaruhi masyarakat untuk bisa memilih orang-orang yang tepat melalui proses demokrasi. Karena bagaimanapun dia terpilih sebagai kontestan, tetapi dia belum tentu jadi anggota DPRD, belum tentu dia jadi anggota wali kota. Yang menentukan dia jadi anggota DPRD atau wali kota atau bupati itu suara terbanyak. Nah, artinya kita bisa bermain, anak muda itu bisa bermain di wilayah untuk mempengaruhi agar suara yang terbanyak ini diberikan kepada orang yang tepat. Karena kita menyadari dampak dari politik itu begitu besar. Meskipun kita nggak terlibat dalam partai politik, setidaknya dalam proses politiknya itu kita terlibat dan memaksimalkan keterlibatan itu untuk kemaslahatan. Itu saja. Nah, lalu yang kedua ini, saya langsung bacakan saja ya pertanyaannya, demokrasi yang sehat. Sedangkan saat pemilu saja masih ada sistem money politik, itu kan tidak sehat. Nah, ini yang perlu saya jelaskan, bahwa